三绝。普通的火焰根本无法伤到我。Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Long Hao Chen yakin bahwa penampilan individu mereka telah meyakinkan sebagian besar petinggi aliansi. Semakin jauh mereka bisa melangkah dalam pertemuan besar kuil, dan semakin tinggi hasil mereka, semakin besar bobot yang akan mereka peroleh dalam pertemuan setelah berakhir, dan semakin banyak dukungan yang akan mereka terima. Pertandingan terus berlanjut dengan sengit, kuil spiritual dan kuil ksatria hanya memiliki satu orang terakhir yang tersisa. Pertandingan ini akan menentukan apakah mereka akan masuk 6 besar atau tidak, itulah sebabnya kontes ini sangat sengit. Akhirnya, Long Hao Chen naik ke panggung tanpa perlu cahaya seleksi, memasuki lapangan bersama penyihir itu. Dengan hasil mereka, penampilan Bright Glimmer of Hope di panggung individu telah mencapai tahap yang tidak dapat digoyahkan. Ksatria terakhir itu yang sudah hampir mencapai batasnya, hampir pingsan setelah keluar dari panggung. Dengan Bright Glimmer of Hope yang memiliki 3 anggota yang memenuhi syarat, mereka sangat mungkin akan menariknya, yang akan menjamin mereka satu kursi di 3 besar. Meskipun Li Zhengzi mengerahkan seluruh tenaganya untuk memulihkan energi spiritualnya, konsumsi energinya sebelumnya cukup besar. Bahkan jika ia berhasil masuk ke 3 besar, Bright Glimmer of Hope sangat mungkin akan menempati kursi terakhir, meskipun ini terutama bergantung pada satu pertandingan ini. Semua orang tahu bahwa Long Hao Chen adalah kapten sekaligus anggota terkuat mereka. Mengesampingkan peluang kemenangannya yang lebih tinggi, jika dia tersingkir dalam pertandingan ini, penyihir ini pasti juga tidak akan mudah. Jika Bright Glimmer of Hope mengambil 2 dari 3 kursi teratas, kedua anggota mereka dapat menolak turnamen round robin 3 orang terakhir, sehingga mereka dapat dianggap sebagai juara akhir dari kompetisi individu. Oleh karena itu pada titik ini, Bright Glimmer of Hope sudah berada dalam posisi yang cukup aman. Keduanya saling bertukar pandangan penuh tekad, sebelum pertandingan terakhir antara 12 teratas dimulai. Long Hao Chen tidak segera memanfaatkan domain Dewa Cahaya kali ini. Melangkah maju, 6 sayap di punggungnya berkelebat dan mengepak saat tubuhnya melesat maju seperti seberkas cahaya. Unicorn ilahi perlahan muncul di belakang Long Hao Chen sambil menggoyangkan sayapnya untuk mengangkat dirinya tinggi di udara. Dalam proses meluncurkan kilatan petir, Long Hao Chen telah mewujudkan sepasang pedang berat melalui Spiritual Highland, meluncurkan serangan silang ke arah lawan. Penyihir bumi itu tidak panik sedikit pun, tangannya membentuk gerakan di depan dadanya. Seketika, Long Hao Chen merasakan tubuhnya tenggelam, kecepatannya menurun drastis. Itu adalah teknik gravitasi. Sementara itu, penyihir bumi mengarahkan serangan telapak tangan dari jauh untuk menyambut Hao Chen yang jauh, seperti seorang prajurit. Sebuah pemandangan yang mengerikan muncul, sebuah bukit setinggi lebih dari 20 meter tiba-tiba muncul di udara dalam perjalanannya untuk bertabrakan dengan Long Hao Chen. Serangan pedang bersilangan mendarat dengan keras di bukit itu, saat tubuh Long Hao Chen menegang. Di mata semua orang, Long Hao Chen seharusnya bisa menghindar. Meskipun datang tiba-tiba, dan merupakan serangan instan, bukit itu benar-benar menjulang tinggi dan tebal. Bentrokan bukanlah solusi yang baik, hanya menyingkir saja sudah cukup, karena bukit besar itu tidak akan berguna. Namun Hao Chen tidak melakukannya. Tubuhnya melesat untuk menyerang bukit itu. Seketika, bukit itu berhenti di udara. Penyihir bumi itu merinding, mengetahui bahwa lawan telah melihat mantranya. Dia sebenarnya ingin Long Hao Chen menghindar, karena bukit ini hanyalah pendukung untuk meluncurkan teknik gravitasi yang kuat. Namun dengan langsung menyerang bukit itu, dia jelas-jelas telah menghentikan gerakan berikutnya. Penyihir bumi itu melantunkan mantra dengan cepat, bukit itu hanya terhenti selama 3 detik, dan suara ledakan pun terdengar. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke segala arah saat niat pedang yang menjulang tinggi muncul di udara. Mengandalkannya, Long Hao Chen dengan paksa menghancurkan bukit ini, dan saat berikutnya, menyerang langsung ke arah penyihir itu. 6 sayapnya memberinya kecepatan yang sangat luar biasa. Selain itu, ia memiliki bantuan Lightning Flash, jadi penyihir bumi itu tidak punya cara untuk melarikan diri sama sekali. Dalam hal itu, ia mungkin juga tidak perlu mencoba. Sebuah penghalang transparan mengelilingi tubuhnya, ketika dihantam oleh sepasang pedang Long Hao Chen yang muncul dari Spiritual Highland,
menghasilkan serangkaian suara berderak nyaring. Tapi penghalang itu masih tidak bergerak dan tidak memiliki jejak kerusakan yang terlihat. Sungguh pertahanan yang hebat. Jika seseorang memperhatikan, ia akan menyadari bahwa penghalang transparan itu tidak seperti penghalang sihir biasa. Tampaknya ada banyak luka di permukaannya, yang menghasilkan kecemerlangan terang di bawah sinar matahari dengan cara yang sama seperti berlian yang dipoles. Penghalang berlian berbintang, salah satu mantra pertahanan elemen bumi yang paling kuat. Long Hao Chen didorong mundur tetapi tidak patah semangat. Unicorn ilahi di belakangnya telah menyusul, dan cahaya ilahi melesat keluar dari tanduknya, berkilauan di tubuh Long Hao Chen dan menerangi tubuhnya dengan cahaya warna-warni. Niat pedang yang deras sekali lagi meledak dari Long Hao Chen, ekspresi serius di wajahnya. Pedang beratnya bersatu di atas kepalanya, jatuh dalam sekejap. Lingkaran kuning duniawi muncul kali ini dari bawah penyihir bumi. Penyihir bumi tingkat ilahi ini benar-benar memiliki prestasi hebat dalam pertahanan. Lingkaran kuning itu benar-benar memperluas lingkup penghalang berlian berbintang. Sungguh pertahanan yang hebat. Long Hao Chen terkejut. Dalam aspek pertahanan, ksatria bumi ini mungkin tidak kalah dengan perisai tertinggi kuil ksatria itu. Jantung keabadian berdenyut dengan keras. Mendengar penyihir bumi ini masih terus-menerus melantunkan mantra, Long Hao Chen tetap tenang, diam-diam melepaskan lingkaran emas. Domain Dewa Cahaya akhirnya muncul, dan bukan hanya itu, tetapi tepat setelah muncul, domain itu mulai menampilkan fenomena yang terkait dengan pelepasan teknik domain Divine Light World. Ekspresi wajah penyihir bumi berubah, tetapi mantranya tetap tidak berubah, lingkaran kuning di bawah kakinya semakin kuat. Wilayah kekuasaannya bernama Solidification. Nama yang terdengar sederhana, tetapi sebenarnya memperkuat semua mantra bumi miliknya dengan pertahanan yang sangat hebat. Saat muda, ia dikenal dengan gelar Tortoise Shell, nomor satu dalam hal pertahanan di seluruh kuil penyihir. Bahkan Li Zhengzi perlu mengeluarkan banyak kekuatan sihir untuk mengalahkannya, mengandalkan perbedaan kultivasi untuk memenangkan pertandingan. Li Zhengzi telah memberinya instruksi langsung tentang cara menghadapi situasi tersebut sebelum naik ke panggung. Bagi penyihir bumi ini untuk mengalahkan Long Hao Chen dengan serangannya akan sangat sulit, jadi Li Zhengzi menyarankan agar ia melelahkan Long Hao Chen, yang pasti akan mencoba untuk mencapai kemenangan cepat dan dengan demikian menggunakan banyak kekuatan wilayah kekuasaannya. Kemudian ia harus mencari kesempatan di tengah-tengah penundaan. Bahkan jika ia akhirnya dikalahkan oleh Long Hao Chen, dengan cara itu ia pasti akan menghabiskan banyak energi spiritualnya, sehingga meningkatkan peluang Li Zhengzi di sisa kompetisi. Meskipun Li Zhengzi tahu bahwa jika Bright Glimmer of Hope memperoleh 2 tempat di 3 besar, kemungkinan besar tidak akan ada juara akhir yang bisa ditunjuk, ia tetap berjuang sekuat tenaga untuk meraih kemenangan. Di matanya, meskipun wilayah kekuasaan Chai benar-benar aneh, wilayah kekuasaannya sudah terlalu terkuras, sehingga hanya Long Hao Chen sendiri yang benar-benar bisa menjadi ancaman baginya. Divine Light World milik Long Hao Chen telah diluncurkan 2 kali, volumenya jelas lebih kecil dari yang pertama, bukti bahwa energi spiritualnya belum terisi penuh. Ketika Divine Light World dan Starry Diamond Barrier bertabrakan terlebih dahulu, serangan terkuat dan pertahanan terhebat langsung terjadi. Mantra penyihir bumi menjadi semakin cepat. Sebagai salah satu ahli teratas dari kuil penyihir, dia tidak mau menerima pukulan pasif di depan anak muda seperti itu. Dia adalah seseorang yang posisinya jauh lebih tinggi daripada Lin Chen di kuil penyihir. Tapi Long Hao Chen tampaknya mengabaikannya. Dengan dorongan unicorn ilahi, Divine Light World-nya hanya tumbuh semakin kuat. Penghalang berlian berbintang sudah memiliki lubang kecil di tengahnya, dan Divine Light World terus menerobos. Pada tingkat ini, mungkin butuh waktu paling lama 2 menit baginya untuk mencapai kemenangan melawan penyihir bumi ini. Akhirnya, inkarnasi penyihir bumi itu selesai. Jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bertahan, Divine Light World mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menembusnya, tetapi hanya untuk mempertahankan serangan teknik domainnya, pengeluaran energi spiritual Long Hao Chen sangat besar. Dia harus bertahan selama mungkin, jadi meskipun Long Hao Chen akhirnya menang, dia tidak akan memiliki banyak energi spiritual yang tersisa. Tetapi penyihir bumi ini tidak mau. Setelah berhasil sejauh ini, siapa yang akan melepaskan kesempatan untuk menang? Jadi dia memilih untuk melancarkan serangan terkuatnya. Sosok mini yang terbuat dari esensi bumi yang berkilauan muncul, langsung mengebor tanah. Saat dia muncul kembali, dia telah menjadi bentuk esensi bumi raksasa yang tingginya lebih dari 10 meter. Yang mengejutkan, tubuhnya bergabung dengan penghalang berlian berbintang,
seolah-olah terbuat dari berlian. Melompat dan menyatukan tinjunya, dia mengirimkannya menghantam Long Hao Chen. Saat dia muncul, esensi bumi di dalam penghalang internal stadion telah meningkat secara dramatis. Seperti itu, dia mendarat dengan lincah, bergeser secukupnya untuk menghindari tebasan horizontal dari Divine Light Wall. Sudut mulut Long Hao Chen membentuk senyum tipis. Inilah kesempatan yang ditunggunya. Jika lawan hanya bertahan dengan menggunakan penghalang domainnya, tidak ada yang bisa dilakukan selain menghancurkannya perlahan. Namun, keadaan tidak sama dengan lawan yang menggunakan mantra terlarang yang kuat ini. Mungkin kekuatan pertahanan dari Diamond Earth Elemental ini saja tidak sebanding dengan Diamond Starry Barrier. Namun, jangan lupa, itu belum mendapatkan manfaat dari dorongan domain, dan bagaimanapun juga itu adalah sihir yang telah mencapai kemandirian dari tuannya. Esensi 6 elemen kekacauan. Diamond Earth Elemental dapat dikategorikan sebagai eksistensi yang mencapai level mantra terlarang, namun ia terlempar oleh pukulan berat itu. Yang lebih mengerikan, ketika lingkaran cahaya 6 warna itu menyebar, perubahan terjadi pada Diamond Earth Elemental dan Starry Diamond Barrier milik penyihir itu. Semua esensi bumi berdenyut secara kacau di seluruh Essence of Disorder, meskipun Diamond Earth Elemental lebih baik, menjadi pemanggilan elemen bumi tertinggi. Meskipun Essence of Disorder menyebabkan beberapa retakan muncul di tubuhnya yang besar, itu tidak cukup untuk menghancurkannya secara menyeluruh. Awalnya, ketika diubah menjadi pertahanan pasif oleh Divine Light Wall milik Long Hao Chen, ia berharap untuk mengandalkan Diamond Earth Elemental untuk membalikkan keadaan. Namun siapa yang mengira bahwa bukan saja keadaan tidak terbalik, tetapi lebih jauh lagi, ia sekarang harus menderita serangan dari Essence of Disorder yang terdiri dari 6 elemen. Divine Light Wall juga agak terpengaruh, tetapi teknik domain itu berada pada level yang lebih tinggi, dan terlebih lagi menggunakan cahaya Long Hao Chen yang sangat murni, karenanya tidak terlalu terpengaruh dibandingkan lawannya. Starry Diamond Barrier hancur berkeping-keping, Divine Light Wall sekarang tampak hendak menebas penyihir elemen tanah itu. Penyihir tanah ini terus tampil luar biasa. Namun, domain penyihir tanah itu terkoyak bersama Earth Diamond Barrier. Bagaimana ia bisa pulih seketika? Setelah Divine Light Wall menghilang, Long Hao Chen mengayunkan pedangnya ke udara sekali lagi. Kali ini, tubuhnya dikelilingi oleh kilauan ungu keemasan yang intens. Sword Intent dan Sword Soul dikerahkan secara harmonis, dengan kekuatan garis keturunan Hao Yue yang ditambahkan ke dalamnya. Cahaya pedang ungu keemasan muncul di langit, menembus luka besar Diamond Earth Elemental itu. Dalam kilatan cahaya kuning, tubuh penyihir bumi itu melintas untuk menghindari dijatuhkan bersama dengan pemanggilannya. Tubuh besar itu hancur, menghantam tanah. Hao Yue muncul di depannya sekali lagi, menyapu ekornya untuk langsung menghancurkan Diamond Earth Elemental menjadi 2, membuat pecahan-pecahannya beterbangan. Pada saat yang sama, keenam kepala besar itu meraung, tanpa terkendali meluncurkan 6 napas ke arah penyihir bumi. Penyihir bumi itu sudah cukup panik. Penghalang berlian berbintang tidak dapat pulih dalam waktu sesingkat itu karena ia harus menghadapi serangan Hao Yue, ia hanya mampu meluncurkan serangkaian penghalang bumi tingkat rendah. Pertarungan telah mencapai titik ini, hasilnya sudah tanpa ketegangan, dan ia muncul di belakang penyihir itu saat halo pemusnah elemen dibebaskan. Starry Diamond Barrier dapat memblokir elemental obliterating halo. Namun, penghalang tingkat rendah ini tidak dapat menahannya dengan mudah. Ditambah dengan serangan Hao Yue dari sisi lain, hanya butuh 1 menit bagi penyihir bumi ini untuk memilih menyerah. Pada titik ini, Bright Glimmer of Hope memiliki keunggulan penuh dalam kompetisi individu ini. Mereka pada dasarnya hanya memiliki 1 ronde tersisa meskipun seorang ksatria lain berhasil mencapai 6 besar, ia tidak memiliki banyak kekuatan tersisa, jadi masalah terakhir adalah melihat apakah Li Zhengzi akan berhasil mencapai 3 besar. Di ronde kelima, setiap pemenang dapat memperoleh 16 poin, sehingga menyebabkan variasi besar dalam total poin. Anggota yang lolos dari Ksatria Kuil dan Penyihir Kuil masing-masing memperoleh 105 dan 98 poin, menempati peringkat kedua dan ketiga. Total poin dari 3 kuil lainnya tetap sama, 58 untuk kuil spiritual, 34 untuk kuil assassin dan 24 untuk kuil prajurit. Pada titik ini, Bright Glimmer of Hope sudah memimpin dengan selisih yang lebar, tidak meninggalkan ketegangan bagi siapa yang akan menjadi juara kompetisi individu. Sebelum pertemuan ini, tidak seorang pun dapat mengharapkan kompetisi individu berakhir dengan hasil seperti itu. Tidak pernah ada satu kuil pun yang menunjukkan hasil yang mengesankan seperti itu di semua pertemuan besar kuil sebelumnya.
Yang pasti, keberuntungan memiliki perannya sendiri untuk hasil ini, selain bantuan rahasia dari kuil ksatria yang mereka dapatkan. Tetapi tanpa kekuatan yang cukup, tidak mungkin mereka bisa sejauh ini. Di antara keempatnya, 3 memiliki domain mereka sendiri, dan 1 telah menyingkirkan lawan yang menggunakan domain. Baik dalam teknik, strategi, atau kekuatan, Bright Glimmer of Hope sepenuhnya layak untuk menyebut diri mereka sebagai pasukan pemburu iblis bergelar.